Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya min sunani shaumi wa adabuhu. Di antara sunnah dalam berpuasa serta etikanya, poin yang ketiga, ta'jilul iftari. Orang yang berpuasa itu dianjurkan menyegerakan berbuka apabila telah datang waktunya. Wa dzalika liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam an Sahal ibni Sa'ad radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan dalam berbuka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa an Abdullah ibni Abi Aufa qala, dari Abdullah ibnu Abi Aufa beliau bertutur, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa huwa sha'imun. فلما غابت الشمس قال لبعض القوم يا فلان قم فاجدح لنا، أي تحريك الطعام في القدر بأول ونحوه. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أمسيت قال انزل فاجدح لنا. فقال النبي ثلاث مرار فنزل فجدع لهم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل من هنا أي من المشرق أفطر الصائم. Abdullah ibnu Abi Aufa mengatakan, dulu kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Saat itu beliau puasa. Ini membuktikan orang safar boleh berpuasa. Memang dalam keadaan tertentu Nabi mengatakan la khaira as-shaumu fis safari. Tidak ada kebaikan puasa yang dilakukan di dalam keadaan safar. yakni ketika itu Nabi melihat ada orang yang berjalan di hadapan beliau gontai, miring ke kanan, miring ke kiri, jalannya itu loyo. Nabi mengatakan, "Fama ada bihi, ada apa dengan orang itu?" Qalu, para sahabat mengatakan, "Huwa sha'im." Dia puasa ya Rasulullah. Qala khairu siyamu fis safari. Puasa dalam kondisi safar tidak baik. Tapi dalam hadis ini, kunna ma'an nabi fis safarin wa huwa sha'im. Kami pernah bersama dengan Nabi dalam sebuah perjalanan, beliau tetap berpuasa. Sehingga berkata Syekh Abu Malik, "Idza kana ar-rajulu fis safari wa huwa qawiy, la yu'thiru shawmahu 'ala jismi, fa kana as-shawm khairul lah." Fakana shaum khairul lah. Bila seseorang dalam kondisi safar tidak mempengaruhi kekuatan tubuhnya, dia berpuasa, maka berpuasa lebih baik bagi dirinya. Wallahu a'lam bishawab.
Lalu kata beliau, tatkala matahari telah tenggelam tapi cuacanya masih terang, berkatalah beliau kepada sebagian kaum, fulan, qum fajdah lana, hidangkan makanan untuk kita. Dia berkata, wahai Rasulullah, tunggu sampai agak gelap. Kata Rasulullah, turun, hidangkan makanan. Turun, hidangkan makanan. Turun, hidangkan makanan. 3 kali Nabi mengulang. Maka orang itu pun menurunkan perbekalan dan makan untuk mereka. Lalu Nabi mengambil air minum dan beliau minum. Lalu beliau mengambil air putih dan beliau minum. Kemudian beliau berkata, idza ra'aitumul laila qad aqbala min hauna. Bila kamu melihat malam sudah datang dari arah ini. Ketika matahari tenggelam, di ufuk timur sudah kelihatan apa? Gelap. Kalau kamu lihat di ufuk timur sudah gelap, faqad aftara as-sha'im, maka sungguh orang yang puasa berbuka. Waktunya untuk berbuka. Berarti berbuka itu bukan menunggu warna gelap, tetapi tenggelamnya matahari. Awal munculnya malam itu ditandai dengan hilangnya matahari dari permukaan bumi. Pada saat itulah waktu berbuka sudah dimulai. Dan Nabi berkata, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu. La yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitrah. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan dalam berbuka. Ini nasihat buat saya, buat antum. Ketika datang waktu berbuka dengan ditandai tenggelamnya matahari, segera, jangan ditunda-tunda. Karena itu menandakan kebaikan pada diri kita. Menunda-nundanya ini menyerupai orang Yahudi. Dalam riwayat Imam Ahmad, Yahudi tidak akan berbuka kecuali sampai melihat apa, bintang. Berarti sudah gelap. Dan kita enggak boleh menyerupai puasanya orang Yahudi. Rabi'ah, yang keempat, ayuftira ala rutabin awit tamari, ayuftira ala rutabi awit tamari intayassara awil ma. Berbuka gunakanlah kurma yang basah, namanya rutab. Kalau bapak baru memetik kurma, sehari 2 hari kemudian kurma itu menjadi lembek, namanya rutab. Kalau sudah disimpan beberapa hari sampai ke Indonesia kering itu pak, namanya tamar. Nah kalau memungkinkan kita berbuka menggunakan rutab, kurma yang basah, yang matang. Kalau nggak memungkinkan dengan kurma yang kering atau tamar yang kita banyak jumpai di pasar di negeri kita ini. Kalau itu juga tidak memungkinkan, minumlah dengan air. Yani minumlah air putih. Hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutubat qabla ayusalli." Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berbuka dengan menggunakan beberapa butir kurma yang matang sebelum beliau mengerjakan salat. Fa in lam takun rutubat fa ala tamarat. Kalau seandainya beliau enggak menjumpai kurma yang matang itu, beliau akan makan kurma yang kering. Fa in lam takun, kalau beliau enggak menjumpainya juga, hasawatin minal ma, beliau minum beberapa teguk air. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah nomor 2065. Faedah hadis ini pertama, Rasulullah ketika mau mengerjakan salat maghrib dibatalkan terlebih dahulu puasanya. Dan berbuka yang disebut dengan iftar itu menggunakan sesuatu yang ringan, beberapa butir kurma yang kering maupun yang basah, atau minum air putih. Berarti bukan sunnah Pak. Kalau berbuka sebelum sholat dengan makan, kita menyebutnya makan besar lah gitu ya. Belum sholat sudah makan nasi, makan roti, tambah gorengan, es cendol, macam-macam. Semua dijadikan satu,
Giliran sholat baru ruku batal, keluar kentut, kekenyangan perutnya. Itu bukan bagian dari tujuan, itu bukan tujuan berpuasa. Jadi sunnahnya makan yang ringan, makanya disebut dengan iftar. Nah, faedah yang ketiga, Nabi menganjurkan berbuka atau Nabi mempraktikkan berbuka itu dengan rutab. Kalau nggak punya tamar, kalau nggak punya air putih. Bukan berarti tidak boleh minum madu, teh manis, atau benda-benda yang manis yang lainnya, boleh. Tapi perlu dikoreksi kalau ada orang mengatakan kita disunahkan berbuka dengan yang manis, kurang tepat. Di zaman Nabi ada madu, tapi Nabi tidak berbuka dengan madu. Di zaman Nabi juga ada sukar, gula, tapi Nabi tidak minum dengan gula. Nabi berbuka menggunakan apa? Kurma. Kalau nggak dapat kurma, maka beliau berbuka dengan air, minum air putih. Kemudian baru sholat. Faedah yang keempat, tidak boleh menunda waktu sholat dalam waktu yang lama. Berbuka sekedar membatalkan, kemudian sholat. Dan termasuk kekeliruan orang yang berpuasa pada hari ini, mereka menunda waktu sholat, asyik dengan berbuka. Belum lagi berbukanya di dalam masjid, tinggallah bau makanan di dalam masjid. Maka ketika sholat terganggu. Bukan tidak boleh makan dalam masjid, boleh. Tapi hendaklah kaum muslimin jangan sampai dengan sebab makan mereka menunda waktu sholat. Karena Allah berfirman, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang yang beriman waktunya telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi berkata ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyul a'malil afdal, amal apa yang paling utama? Al jihadu fi sabilillah. Summa ayyu ya Rasulullah, kemudian apa ya Rasulullah? Birrul walidain. Dalam riwayat yang lain birrul walidain, jihad fi sabilillah. Summa ayyu ya Rasulullah, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Jadi sholat di awal waktu lebih baik, kecuali sholat apa ya kawan? Kecuali sholat apa ya kawan? Isya. Boleh ditunda sampai hampir pertengahan malam. Sudah kita pernah terangkan di awal-awal pembahasan bab sholat. Nah, kemudian alhamdulillah rahimanillah, yang kelima. Sunnah yang kelima adalah ad-du'a indal fitri bima ya'ti. Ketika berbuka, baca doa yang datang dari sunnah. Contoh doa yang datang dari sunnah dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala, Nabi kalau berbuka beliau membaca dhahabat dhama wa btalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Nasai dan juga Ibnu Sunni, dan terdapat dalam kitab Al-Irwa nomor 920. Berkata Syekh Albani, hadis ini adalah hadis yang hasan. Berarti membaca dhahabat dhama wa btalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah ketika mau berbuka. Idza aftara, yakni ketika beliau mau berbuka, beliau mengucapkan dhahabat dhama. Bukan setelah buka baru mengucapkan dhahabat dhama. Tapi ketika beliau mau berbuka, beliau mengucapkan dhahabat dhama wa btalatil uruq wa sabatal ajr, insyaallah akan hilang dahaga, hilang rasa haus, dan telah tetap pahala, insyaallah. Nah, ikhwati, yang keenam dan ketujuh, al-judu wa qiraatul Qur'ani wa mudarasatuhu. Dermawan, bersungguh-sungguh dalam beribadah di bulan Ramadan, menyibukkan dengan bacaan Quran, belajar dan mengajarnya. Karena Ibnu Abbas mengatakan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, beliau mengatakan an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi bil khair. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling dermawan dalam melakukan kebaikan, yakni bersemangat. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqau Jibril. Makin bersemangat dan dermawan Nabi itu
di bulan Ramadan tatkala didatangi oleh malaikat Jibril. Kana Jibril alaihi salam yalqau kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalikha. Dulu Jibril tiap malam Ramadan mendatangi Nabi sampai Ramadan itu pergi. Habis. Apa yang beliau lakukan? Yuradu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Yaridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Nabi menyodorkan bacaan Qur'annya kepada Jibril, disimak oleh malaikat Jibril. Fa idza laqiyahu Jibril kana ajwadu bil khairi min ar-raihil mursalah. Bila Nabi dijumpai malaikat Jibril, semangat Nabi dalam berbuat kebaikan itu mengalahkan angin yang bertiup. Kedermawanan Nabi mengalahkan angin yang bertiup. Masya Allah. Mestinya demikian orang yang berada di dalam bulan Ramadan, sibuk dengan Quran. Makanya para ulama menyebutkan syahrul Ramadan syahrul Quran. Bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Quran itu diturunkan pada malam-malam bulan Ramadan. Ini maksudnya Quran diturunkan ke Lauhul Mahfuz. Wallahu a'lam bishawab. Sayang pada hari ini sebagian orang sepertinya mereka mengira itu kebaikan, tapi boleh jadi itu merupakan tipu daya syaitan. Di bulan Ramadan lebih asyik dengan nulis SMS. Alasannya kan SMS dakwah, Ustaz. Nah, hadisnya satu, tapi komentarnya panjang banget. Yang kalau komentarnya nukilan para ulama nggak apa-apa, kadang hawa nafsu. Maka lebih baik sibukkan dengan membaca, belajar dan mengajar atau membaca Al-Quran. Nabi ketika bulan Ramadan datang dari awal sampai akhir sibuk dengan Quran. Mestinya kita lebih daripada itu, berusaha sekuat mungkin. Pagi, siang, malam ada kesempatan baca Quran. Antum bangun tidur, ambil air wudu, baca Quran. Selesai salat baca Quran, capek tidur lagi. Ada kesempatan lagi bangun, baca Quran lagi. Sibukkan dengan Quran. Jangan ikut-ikutan sebagian kaum muslimin di bulan Ramadan sibuk membuat apa? Kue. Sore harinya keliling cari apa? Berbuka. Boleh, nggak apa-apa. Datang ke tempat mencari makanan berbuka, dari rumah sudah difikirkan, nanti cari buka kurma sama es teh, beli pulang. Kita kan enggak, keliling itu dari ujung ke ujung. Lihat kue lapis nggak jadi, pindah kue tampah nggak jadi, kue apa lagi lah begitu ya bilang. Ya Rabban, ini tipu daya syaitan, nggak dapat pahala ya kawan. Puasa nontonin apa itu? Makanan. Bahkan boleh jadi itu menyebabkan kekhusyuan kita dalam beribadah menjadi hilang. Cobalah dengan Quran. Karena memang bulan Ramadan bukan bulan untuk makan, bulan untuk beribadah kepada Allah SWT. Yang kedelapan, at-tarafu amma yahbitu sawab as-sami minal ma'asi adh-dhahirah wal batinah. Hindarkan diri dari perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Maksiat yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Boleh jadi maksiat itu enggak membatalkan puasa, tapi menghilangkan pahala puasa. Apa contohnya, kawan? Qauluz zur, bohong, dusta. Kama qala alaihi salatu wasallam, man lam yada qaulaz zur wal amila bihi falaysa lillahi hajah fi ay yada'a ta'ama wa syarabah. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkan perbuatan dusta, atau menjadi sebab orang lain berdusta, tidak ada hajat bagi Allah untuk memberikan pahala baginya, karena dia sekedar meninggalkan makan dan minumnya saja. Ini hati-hati ya kawan. Puasa bukan hanya menahan makan dan minum, tapi imsakul lisan anil kalamil badi wal kadhib aw kalamun la yanfa'u lahu fid dunya wa summa fi akhirati. Fid dunya wa summa fi akhirati. Tinggalkan perkataan yang kotor, ucapan yang sia-sia, yang tidak mendatangkan manfaat di kedunianya kemudian di akhiratnya. Tinggalkan. Orang berpuasa itu lebih banyak dia berbicara yang baik.
baca Quran, seperlunya berbicara, lebih banyak mengkoreksi kesalahan dirinya. Demikian. Ini sunnahnya. Jadi tinggalkan ikhwan hal-hal yang membuat puasa rusak. Idza kana yaumu shaumi ahadukum fala yarfus wala yaskhab. Bila datang hari puasa di mana seorang di antara kalian puasa, jangan berkata rafas. Rafas itu kata-kata yang hanya diucapkan suami istri ketika mereka muna'abah. Ketika suami mencumbu istrinya, istri mencumbu suaminya, ini ada kata-kata yang enggak bisa didengar oleh orang lain, memang mereka saja yang berbicara. Itu enggak boleh diucapkan di bulan Ramadan kepada orang lain, enggak boleh. Wala yaskhab, jangan teriak-teriak. Karena sebagian orang memang punya gaya bicara berteriak-teriak. Di bulan Ramadan cobalah ini dia dikendalikan. Jangan berteriak-teriak. Nah, memanggil anaknya dari depan pintu teriak, "Fulan, ta'al." La yajuz. Itu enggak boleh, maksudnya makruh. Bisa menghapuskan pahala puasa. Wala yajal, jangan berlaku bodoh. Maksudnya melakukan suatu perkara kefasikan. Membohongi orang atau membuat orang berbohong atau perkara-perkara yang sifatnya jahiliyah. Ya, contoh bentuk jahiliyah yang terjadi di bulan Ramadan, di akhir Ramadan, Mbak. Di akhir Ramadan bukan kata-kata yang dia lakukan, tapi tingkah laku jahiliyah. Apa itu? Mempraktekkan riba di akhir bulan Ramadan. Lihat di terminal kereta api maupun terminal bus, Bapak lihat, orang mengatakan 100.000 ditukar dengan 98.000, uang ribuan. Uang 100.000 ditukar dengan 98.000, uang ribuan, uang 1.000-an atau 2.000-an. Ini kan riba, nggak boleh. Adzabu bidzabi wal fiddatu bil fiddati yaddan biyadin. Emas dengan emas, perak dengan perak, uang mata uang yang serupa itu nilainya harus sama. Nggak boleh tukar dengan nilai berbeda. Uang 10 juta ditukari dengan uang 9 juta, nggak boleh. Uang 100.000 ditukar dengan uang 99.000, nggak boleh. Mesti sama. Itu termasuknya jahil, perbuatan jahiliyah, nggak boleh. Menghapuskan pahala puasa. Fa in syatama ahadun aw qatalahu falyakul. Bila ada seseorang yang mencacinya, memakinya, atau mengajaknya berkelahi, mengganggunya, falyakul, katakan kepadanya, inni shaim. Dalam riwayat yang lain 2 kali, inni shaim, aku ini puasa, aku sedang puasa. Untuk mengingatkan orang berpuasa tidak boleh berbuat hal-hal yang menyelisih syariat. Bukan berarti Bapak kasih tambahan ya, ini lagi puasa ya akhi, nanti malam aja kalau berani gitu. Ya kalau ini juga nggak benar gitu ya. Intinya kalau kita dicela, kalau kita diganggu ketika kita puasa, kita ingatkan diri kita, saya puasa, ini untuk Allah. Tahan hawa nafsu kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini kemudian Tasi'ah yang ke-9. Ayyakula idza sutima inni shaim. Sudah tadi ya. Bila kita dicela, dimaki, katakan inni shaim, saya ini puasa, saya sedang puasa, tolong jangan diganggu. Begitu maksudnya. Selesai sunnah-sunnah berpuasa, kita tambahkan sedikit mubtilatus siyam, hal yang membuat puasa seseorang menjadi batal. Yubtilus shamu biwaj'amin bintifa'i syartin min syurutiha aw ikhtilalin ruknin min arkani. Pada umumnya puasa menjadi batal kalau seandainya syaratnya enggak terpenuhi atau hilang salah satu dari rukun puasa. Hilangnya salah satu rukun puasa atau hilangnya syarat-syarat untuk berpuasa, maka puasanya batal. Di antara hal yang membatalkan puasa pertama, yakni ma yubtilu siyamu wa yujibul qadha. Bahwa sesuatu yang membatalkan puasa, kalau ini terjadi, puasanya batal, wajib orang itu mengqadha. Apa itu? Al-aklu wa syurbu amidan dzakiran li shaumihi. Kalau ada orang berpuasa tiba-tiba makan dan minum dengan sengaja, padahal dia tahu dia sedang puasa, puasanya batal dan dia wajib mengqadha. Karena Nabi mengatakan man nasiya wa huwa shaim,
Barang siapa lupa dalam keadaan puasa, fakala aw sariba, makan dan kemudian dia juga minum, makan atau dia minum, falyatimma shaumau, hendaklah dia tetap lanjutkan puasanya. Fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu, karena yang memberinya makan dan memberinya minum adalah Allah. Hadis ini memberikan pemahaman kalau makannya tidak sengaja, lanjutkan puasanya. Tapi kalau sengaja berarti puasanya batal. Karena puasanya batal, ya dia ganti di hari yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Idza kana usriba aw jama'a dhannan ghurub asy-syamsi aw adama tulil fajri fa dhara khilafu. Timbul masalah ya, kawan. Kalau kita jumpai ada orang makan dan minum karena mengira matahari sudah tenggelam. Kalau yang tadi kan karena lupa, sepakat para ulama dia lanjutkan puasanya nggak batal. Ini karena dia mengira mataharinya sudah tenggelam. Mungkin karena gelap, awan, ditutup awan, lalu dia kira-kira ini udah tenggelam nih. Makan dia. Ternyata begitu selesai makan dan kenyang, kelihatan mataharinya bulat besar. Apakah puasanya batal atau tidak? Itu kalau makan. Bagaimana kalau menjima istrinya, mengumpuli istrinya? Dia kira ini udah maghrib halal. Berbukanya dengan yang satu itu. Boleh jadi demikian. Dia mengira udah tenggelam, ternyata dia selesai jima, mataharinya kelihatan. Para ulama mengatakan Abu Malik mengatakan ulama kita berbeda pendapat masalah ini. Li ahli ilmi fi hadhihi masalah madhhabani, ada dua pendapat. Pendapat pertama anna alaihil qada, dia wajib mengqada. Wa huwa madhhabu jumhur ulama minhumul a'immatul arba'ah. Naam habila rahimakumullah. Orang ini wajib mengqada berarti batal. Ini pendapat yang dipilih oleh mayoritas para ulama dari kalangan imam yang 4. Pendapat yang kedua mengatakan la qada alaihi, enggak perlu mengqada. Artinya enggak batal puasanya. Ini pendapatnya Ishaq ibnu Rahawai dan salah satu riwayat daripada Imam Ahmad, Abu Daud, kemudian juga imam riwayat daripada Daud ad-Dhahiri Ibnu Hazm, Daud ad-Dhahiri Ibnu Hazm, dan juga sebagian para sahabat berpendapat ada yang demikian. Ini pendapat yang dikuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wallahu a'lam wa huwa rajih insyaallah. Pendapat kedua ini yang benar. Alasannya Allah berfirman, "Wa laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih." Dan tidak ada dosa bagimu pada perkara yang kamu lakukan bukan karena sengaja. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, yang dianggap dosa dan batal sesuatu kalau disengaja oleh hatimu. Berarti yang enggak sengaja tidak batal. Dia enggak tahu, bukan kesengajaannya. Yang kedua Allah mengatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah ampunilah kami. Ya Allah jangan engkau siksa kami pada suatu perkara yang kami lupa atau melakukan kesalahan bukan karena sengaja. Dan Asma binti Abi Bakar menjelaskan riwayat ini dengan jelas. Dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Asma bintu Abi Bakar menceritakan, "Aftarna ala ahdin Nabi yauma ghuyyima summa tala'ati samsu." Dulu kami pernah berbuka di saat awan menutup kami. Begitu selesai berbuka, tiba-tiba matahari kelihatan. Qila li Hisam ar-Rawi an ummi Fatimah binti Asma, fa umiru bil qada. Lalu kemudian dikatakan, apakah mereka diperintahkan untuk mengqada? Qala buddun min qada'in. Wa qala Ma'mar sami'tu Hisham yaqul la adri aqdu am la. Kata dia, aku enggak tahu mengqada atau tidak. Tapi yang jelas pada saat itu riwayatnya menyebutkan tidak diqada. Tidak ada riwayat yang menyebutkan tentang qada. Berarti kembali kepada asalnya. Beliau hanya mengatakan ketika kami sudah berbuka ternyata mataharinya muncul. Seandainya ada bukti bahwasanya diperintahkan untuk mengulang kembali, diperintahkan untuk mengqada, pasti riwayat itu akan menyebutkan kami pun diperintah mengqada. Karena tidak ada kalimat itu, kembali kepada hukum asalnya. Puasanya dianggap apa? Sah. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat yang kuat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Demikian, semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.